Saya dinas di Museum Brawijaya sejak tahun 1991 dan saya sebagai pemandu museum. Tugasnya memberikan penjelasan kepada setiap pengunjung yang datang ke Museum Brawijaya. Museum Brawijaya terletak di Jalan Ijen. Museum Brawijaya dirintis pada tahun 1962 oleh Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Surahman, Brigjen TNI Surahman, dan Museum Brawijaya dibangun pada tahun 1967 sampai 1968 dan diresmikan pada tanggal 4 Mei 1968 oleh sesepuh Kodam, yaitu namanya Bapak Kolonel Dr. Suwondo. Saat diresmikan, Museum Brawijaya diberi semboyan yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Citra Utapana Cakra, yang artinya sinar yang membangkitkan semangat. Dan Museum Brawijaya dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama, halaman museum. Halaman depan diberi nama Agne Yastra Loka atau Taman Senjata Api, yang kesemuanya merupakan senjata-senjata berat, ada tank, ada meriam, ada PSU, yang kesemuanya merupakan hasil rampasan atau dari Jepang, Belanda saat itu tahun 1945 ya. Itu bagian pertama. Bagian kedua, ruang lobi. Ruang lobi tampilkan ada relief yang menggambarkan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang berhasil mempersatukan seluruh pulau Nusantara sejak tahun 1293 sampai 1510. Dan ada relief yang menggambarkan penugasan pasukan Kodam Brawijaya, penugasan pasukan TNI di seluruh Nusantara dan juga di luar negeri. Juga tampilkan ada foto-foto Pangdam atau Panglima Kodam di Jawa Timur, mulai Pangdam pertama namanya HR Muhammad Mangun di Projo sampai Pangdam sekarang namanya Majen Rudi Saladin. Dan juga tampilkan ada lambang Kodam atau BET yang menggambarkan lambang Kodam atau BET TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Yang ada di Indonesia sekarang jumlahnya ada 22 Kodam. Awalnya 17 Kodam, direvisi menjadi 13 dan sekarang menjadi 22 Kodam. Dan bagian ketiga yaitu ruangan 1 yang Anda sudah melihat tadi. Di ruangan 1 dipamerkan koleksi hasil perjuangan sejak tahun 1945 sampai 49. Termasuk di sana ada pertempuran Surabaya, masih ada peristiwa perobekan bendera Belanda, ada meja kursi perundingan Presiden Soekarno dengan Malabi dari Inggris, dan ada sejarah menceritakan yaitu rute perang gerilya Panglima Sudirman, dan juga ada sejarahnya dari tim Tentara Republik Indonesia Pelajar, ada koleksi dari Tentara Pelajar, dan juga ada 3 ekor burung merpati pos yang merupakan burung merpati yang sebagai pahlawan yang berjasa saat itu sebagai pengantar surat. Bagian keempat adalah ruangan 2 yang ada di sini. Ruangan 2 koleksikan hasil perjuangan sejak tahun 1950 sampai sekarang. Koleksinya ada 2 meriam dari Timur Timur, karena dulu ada operasi namanya Operasi Seroja di Timur Timur tahun 1975-76. Kita mendapatkan ada 2 meriam, ada 1 bejana, ada mata uang, senjata, dan macam-macam. Ada ruangan operasi penumpasan PKI tahun 1968. Operasi PKI namanya Operasi Trisula yang ada di Blitar Selatan atau di daerah Bakung tahun 1968. Dan juga ada ruangan operasi pembebasan Irian Jaya, Irian Barat, sekarang Papua. Saat itu negara Papua mau dijadikan negara bagian dari Belanda tahun 61-62 dan berhasil dibebaskan. Yang memimpin operasi Mandala namanya Majen TNI Soeharto, mantan Presiden RI yang kedua dari tahun 1961-62. Dan juga ada macam-macam mesin komputer
mesin komputer pertama yang dimiliki oleh TNI. Namanya mereknya IBM. Kalau sekarang namanya generasi IBM Lenovo. Bagian terakhir, bagian kelima, ruangan halaman tengah. Di halaman tengah ada dua koleksi. Pertama adalah gerbong maut. Gerbong maut merupakan salah satu dari 3 gerbong yang pernah digunakan oleh Belanda untuk mengangkut para pejuang Indonesia. Para pejuang Indonesia jumlahnya 100 orang ditangkap dan dipenjara di Bondowoso. 100 orang jam 2 malam dibangunkan, akan dipindahkan ke Surabaya dan disiapkan di situ 3 buah gerbong parang. Bukan gerbong manusia tapi gerbong parang. Gerbong pertama diisi 30 orang, gerbong kedua 32 orang, gerbong ketiga 38 orang. Dalam perjalanan Bondowoso Surabaya selama 16 jam dalam gerbong tertutup, bahkan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Nah itu, bahkan dari Bondowoso tiba di stasiun Jember namanya stasiun Kalisat. Gerbong dalam keadaan tertutup ini masih dijemur dalam panas matahari selama 3 jam. Di situ banyak yang haus sampai terpaksa minum air kencing, air sendi temannya diminum. Kemudian dilanjutkan perjalanan, tiba di Surabaya. Dari 100 orang, 46 meninggal, 31 luka ringan, 11 luka berat, dan 12 orang yang sehat. Setelah itu lagi di sananya ada sebuah perahu namanya perahu Sigigir. Apa perahu Sigigir? Perahu Sigigir adalah perahu nelayan. Dulu sumbangan dari orang nelayan namanya Pak Makia, seorang nelayan Madura, Sumeneb, menyumbangkan perahu ini digunakan berlayar oleh para pejuang kita namanya Resimen Joko Tole, yang menjadi pimpinannya namanya Letkol Chandra Hasan. Semua kota Madura, semua Madura dikuasai Belanda. Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Juang dan dikuasai Belanda, sehingga dalam pertempuran itu kita terdesak, maka Resimen Joko Tole menyelamatkan diri. Sebagian pasukan dari Madura dibawa ke Pelabuhan Tiban dan sebagian dari Madura dibawa ke Desa Pahiton di Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan perahu, diantaranya perahu Sigigir yang ada di belakang. Itulah sejarah singkat tentang berdirinya museum. Bagaimana proses museum ini bisa mendapatkan koleksi senjata-senjata tersebut? Ya. Cara mendapatkan benda koleksi, yang pertama, benda koleksi itu ada dari hibah, pemberian, sumbangan, pemberian, kemudian tugas operasi di daerah operasi saya langsung, karena pertempuran baik konvensional maupun penyerahan dengan senjata. Ya. Jadi ada tiga cara: penyerahan, rampasan, dan hibah. Ya, hibah sama dengan penyerahan, kemudian ruang operasi dan pertempuran langsung. Cara mendapatkan benda-benda koleksi, maksudnya senjata ya. Kalau yang lain kan rangkaiannya dari senjata pasti ada benda-benda yang lain. Jadi kantornya senjatanya di hutan. Ada senjata yang pernah digunakan dalam pertempuran tertentu di wilayah Jawa Timur, terutama di daerah Kamalin. Ya, peristiwa trip itu tadi. Trip itu tentara pelajaran itu menggunakan tank itu. Tank itu digunakan Belanda saat itu. Saat pertempuran di trip depan ini tanggal 31 Juli 47, sehingga Belanda bisa pergi. Ya, tanknya ada di sini. Masih itu senjatanya, diantaranya tabur runcing, senjata tembak, ya. Itulah salah satu senjata yang ada di bawah. Satu kan ada apa itu? Sana itu ada foto-foto juga dari trip itu yang pernah digunakan di Kota Malang. Ya, masih ada tabur runcing juga, ada senjata, kendaraan. Ya, semua koleksi yang ada di museum, baik senjata maupun benda, semuanya berharga. Karena dengan adanya museum ini sebagai wahana, sebagai wadah wahana kesejarah, dan di dalamnya menyimpan banyak benda-benda perjuangan yang digunakan oleh para pejuang mendahului kita. Pertempuran di mana, daerah mana, semuanya ada di sini. Jadi jangan melihat benda kecilnya, tapi lihatlah sejarahnya, digunakan oleh siapa, di mana, tahun berapa. Dan benda itu ada hubungannya dengan sejarah perjuangan bahasa Indonesia, kita tampilkan di sini. Untuk proses pencatatan, penyimpanan, sama perawatan eksplorasi di sana itu Oh, biasanya ada katalogisasi, ada perawatan, ada tugas-tugasnya. Kalau di depan ini sebagai seksi pameran, menyampaikan benda. Di belakang ada Musmontra, Museum, Monumen, dan Tradisi. Tugas-tugasnya itu perawatan. Musmontra, mana kalau berkunjung di sana. Musmontra ya, Museum, Monumen, dan Tradisi.
yang memadai perawatan benda-benda yang ada di sini. Kalau benda-benda dari sejarahnya atau terbuat dari buku-buku sejarah itu ada perpustakaan, namanya Doklistaka, dokumen penulisan dan perpustakaan, Musmotra dan Doklistaka. Kita di pelajaran Badan Pelaksana Sejarah, di depan pameran seksi pameran. Menurut Bapak, apa pelajaran penting yang dapat dipetik untuk generasi muda dari koleksi senjata yang ada di sini? Baik ya, pelajaran penting yang bisa dipetik oleh generasi muda sekarang yang akan datang, kita harus selalu ingat ada kata-kata yang mengatakan jas merah. Pernah dengar apa jas merah? Betul, jangan sekali-kali merupakan dosa. Karena apa? Sejarah adalah peristiwa masa lalu. Dipelajari satu, agar peristiwa masa lalu tidak terulang kembali. Sejarah apapun, semua sejarah itu bagus. Dilihat sejarah apa yang kita bicarakan saat ini, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kan perlu kok dipelajari saat ini sebagai pengingat agar tidak terulang. Kenapa tidak terulang? Karena secara kelam perjuangan bangsa Indonesia kita mengalami beberapa perjuangan. Bahkan kita dijajah Jepang aja 350 tahun, itu kan merupakan perjuangan yang sangat lama. Tambah lagi dijajah Jepang 3,5 tahun, dan nanti datang Belanda lagi, dan Belanda ini masih ada sekutu ya dalam itu dan sebagainya. Ya, perjuangan sangat lama ini dengan hasil perjuangan itu melahirkan suatu kemerdekaan. Dan kita merdeka itu jauh di diberikan kemerdekaan karena berkat perjuangan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan berkat perjuangan ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan perjuangan bangsa dan Indonesia. Namanya bangsa Indonesia yang berjuang itu termasuk ada para ulama, ada para santri, pemuda, tentara, dulu namanya pelaksana, badan mana, badan keamanan rakyat dan sebagainya, yang berjuang membawa untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Karena itu setelah kemerdekaan kita membuat suatu museum sebagai warna sejarah. Di dalamnya Anda bisa, pertama tugasnya museum kan merawat, mengumpulkan, meneliti, mempelajari dan memamerkan benda-benda sejarah kepada masyarakat, masuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Itu apa? Itu sebagai pembelajaran, itu sebagai pendidikan. Karena sangat perjuangan sangat lama kita mencari kemerdekaan dengan membuat suatu museum. Dan di dalamnya terdapat cerita-cerita yang setidaknya bisa mengubah, bisa menangkap, bisa menjadikan rasa jiwa patriot naik, patriot nasionalis, rasa cinta kepada negara ini. Siapa lagi yang meneruskan perjuangan kalau bukan tidak generasi sekarang dan yang akan datang? Kata-katanya apa? Tapi jas merah. Kemudian bangsa yang besar, apa bangsa? Siapa bangsa yang besar? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, bangsa yang melanjutkan, bangsa yang melindungi dan lain apa perjuangan bangsa ini. Kalau tidak ada yang menghargai, kita bukan bangsa yang besar ya. Katanya mahasiswa itu merupakan suatu kebanggaan bagi museum, karena museum ini bisa dilanjutkan, bisa diteruskan, baik ceritanya, baik koleksinya kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kalau dulu berjuangnya konvensional melawan senjata, sekarang berjuangnya melawan IT, dan perjuangan musuh-musuh kita itu tidak kelihatan. Musuh-musuh kita itu di balik layar. Dengan mudahnya musuh-musuh kita dulu dengan jelas Belanda, Jepang, sekarang musuh kita. Musuh kita kan bisa rekan dekat juga kan, musuh kan, rekan teman atau itu musuh kita, itu yang harus kita perangi. Apa musuhnya? Pertempurannya melawan nafsu, melawan teknologi informasi, termasuk ada yang itu narkoba, gitu kan? Narkoba kan kalau dulu kemudian merokok ganja kan ada mungkin seolah-olah pakai vape, tapi itu narkoba, seolah-olah minum itu ada. Itulah tantangan seperti itu tugas dari generasi sekarang. Makanya ada semboyan dari pelajar, yaitu pelajar dulu kan itu berjuang, belajar, bersenang-senang, bergembira. Maka masih dapat berjuang, belajar, mencapai tingkat lulusan ya, kemudian bergembira. Kemudian dia tidak sudi menjadi pelajar dalam jajahan. Sangat suka nggak, senang nggak menjadi mahasiswa tapi dijajah. Kemudian lagi hari ini, hari kemarin pernah lalu, betul? Ya kan kemarin.
Hari esok di tangan siapa? Di tangan hari ini, harimu, hari kemarin lalu, hari esok di tangan. Itulah kata-kata pelajar yang harus kita ingat, yang harus ingat dari generasi sekarang. Maka dengan datangnya ke museum ini, ada museum diharapkan bisa dikomunikasikan. Makanya ada sebuah lagi museum di hati. Ya, sangat berkunjung ke museum. Kemudian itu mungkin sedikit untuk menjadi membuka semangat generasi muda untuk lebih senang datang ke museum. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga informasi yang kami dapat ini dapat bermanfaat bagi generasi. Ya.